wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan proses belajar mengajar, mari kita mulai berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini materi pelajaran kita adalah sistem ekonomi. Sebelum kita belajar sistem ekonomi, kita harus mengetahui capaian pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu memahami apa itu sistem ekonomi. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam sistem ekonomi. Nah, anak-anak, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu. Permasalahan dan sistem ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Adapun macam-macam sistem ekonomi, yang pertama, perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional terdapat pada kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Dalam perekonomian ini, keluarga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga setiap keluarga berusaha mencapai kebutuhannya sendiri. Perekonomian tradisional diatur dan dijalankan secara bersama dan untuk kepentingan bersama dalam suatu masyarakat. Ada yang kedua, sistem ekonomi pasar bebas. Dalam sistem ekonomi pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan persaingan di pasar, atau dengan kata lain, masalah pokok ekonomi dipecahkan di pasar oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang disebut juga mekanisme pasar. Pasar bebas memberikan kekuasaan terhadap masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang akan mereka lakukan. Sistem pasar bebas memang terkesan kejam untuk pihak yang lemah atau kalah dalam persaingan. Yang ketiga, ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi sentral atau terpusat. Hal ini disebabkan semua kegiatan ekonomi atau produksi, konsumsi, dan distribusi direncanakan serta dikomando oleh pemerintah. Dalam sistem komando, peran swasta tidak menonjol karena produsen baik rumah tangga, perusahaan maupun industri hanya sebagai pelaksana rencana pemerintah. Sistem ekonomi ini dianut di negara-negara yang mempunyai paham komunis seperti Kuba. Dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan pertengahan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar bebas, di mana sumber daya dialokasikan oleh pasar dan pemerintah. Indonesia, anak-anak telah mempelajari berbagai macam sistem ekonomi yang ada. Lalu, sistem ekonomi manakah yang dianut oleh Indonesia? Apakah kita menganut sistem pasar bebas, sistem komando, atau campuran dari keduanya? Pernahkah anak-anak mendengar sistem ekonomi Pancasila? Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung asas-asas bersama bagi kebinekaragaman Indonesia. Landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sistem yang berlaku berorientasi pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan serta keadilan sosial. Dari butir-butir tersebut, keadilan menjadi sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia.